Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Gedung Dharma Wanita dan sebuah hotel terbakar di Sentani, Kabupaten Jayapura. 26 anggota Polda Papua terpapar COVID-19. 900 aparat TNI penjaga perbatasan tiba di Merauke, Papua. Gedung Dharma Wanita serta sebuah hotel di Jalan Raya Kemiri Sentani, Kabupaten Jayapura terbakar. Kebakaran diketahui setelah adanya laporan buruh bangunan di Hotel Tabita yang melihat adanya kepulan asap dari dalam gedung Dharma Wanita. Angin yang kencang membuat api semakin besar dan membakar Hotel Tabita yang sementara masih dalam proses pembangunan. Aparat kepolisian kemudian mengerahkan 1 unit mobil water cannon dan 1 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Kapolres Jayapura AKBP Victor Makbon mengatakan telah memeriksa 3 orang saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi yang memang mengetahui langsung. Ini masih kita dalami keterangannya. Juga hari ini tentunya kita akan melakukan juga olah TKP olah TKP untuk pembuktian. Nanti terlibat dari Reskrim, kemudian lapor Polda Papua, ini akan terlibat. Nah, kemudian juga untuk dugaan-dugaan apakah terbakar atau dibakar, ini masih kita dalami ya, untuk berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi belum kita bisa jelaskan demikian. Oke, kemudian terlepas dari itu, apakah ada hubungan dengan masalah sebelumnya yang mandek pekerjaannya? Wah, itu kan ya. Berarti kita lagi dalami dulu ya. Baik. Masalah ada hubungan apa, ini menjadi tentunya juga catatan kita ya, agar kita bisa tahu dulu penyebabnya apa dulu. Nanti pasti akan terarah motifnya. Gitu ya. Sumber api boleh tahu dari mana tadi? Jadi kalau dari pengamatan dari saksi, ada lampunya memang kelap-kelip ya. Lampu-lampu yang nggak biasanya, lampu sorot ini mati nyala. Baru sampaikan sama yang penjaga, coba tolong cek anaknya kan, dicek. Ternyata kelap-kelip itu tentunya sudah ada api di samping, apinya kecil cuma belum bisa dikendalikan. Belum bisa oleh pemadam dikendalikan. Water cannon turut. Iya, water cannon kita bantu 2 unit, kemudian ada pemadam juga kabupaten juga terlibat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Ade Irfan melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Sering berinteraksi dengan warga, 26 anggota kepolisian daerah Papua terpapar COVID-19. Bahkan ada 1 anggota Polresta Jayapura dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Menurut data kepolisian daerah Papua, dari 26 anggota tersebut, 7 diantaranya sudah sembuh dan boleh pulang. Sementara 18 anggota masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kota Raja, Jayapura. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan 18 polisi yang masih dirawat dalam keadaan baik. Kapolda juga meminta agar anggota kepolisian yang bertugas di lapangan lebih waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Tapi ada sebagian yang sudah sembuh. Sekali lagi COVID itu ya sekarang tetap dia ada di mana-mana dan ikut kemana-mana. Tetapi tergantung dari kita masing-masing pribadi. Anggota kami kan bekerja terus menerus. Dan
kita harus jalankan bersama sinergi dengan pemerintah daerah dan TNI. Tentu risikonya banyak, risikonya besar, bagaimana yang akan lihatlah masyarakat. Tapi ya, itulah alhamdulillah mereka yang kena positif juga dapat ditangani dan ada sebagian besar yang sudah. Paulus menambahkan agar dapat terdeteksi dini pihaknya rutin melakukan pemeriksaan kesehatan seperti rapid test agar dapat mencegah penyebaran di kalangan kepolisian daerah Papua. Aparat kepolisian yang bertugas memberikan himbauan serta melakukan penindakan dalam masa pembatasan sosial masyarakat sangat rentan terpapar COVID-19 karena harus berinteraksi dengan warga. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Setelah ditutup selama 3 bulan, akhirnya Bandara Sentani Jayapura dibuka kembali. Hari pertama pembukaan Bandara Sentani, sebanyak 89 penumpang dari Jakarta tiba di Jayapura menggunakan pesawat Batik Air. Dengan menggunakan protokol kesehatan penanganan COVID-19, para penumpang yang turun diperiksa kelengkapan suratnya dan diperiksa suhu tubuhnya. Agung, salah satu penumpang, mengatakan untuk persyaratan penerbangan dari Jakarta ke Jayapura, dirinya harus melakukan pemeriksaan di 2 rumah sakit yang telah ditetapkan Satgas COVID-19 Papua. Kalau aturan di sini kan harus ada rapid test dari rumah sakit Cipto dan RSPAD ya. Tadi ada beberapa yang ditolak karena tidak rapid di rumah sakit tersebut. Jadi mungkin informasi yang disampaikan ke masyarakat harus disosialisasikan. Dari Jakarta juga seperti ini? Jakarta sama Pak seperti ini. Kita juga cukup ketat pemeriksaannya. Untuk biaya apanya harus mengeluarkan berapa? Kalau biaya kami kemarin PCR 1.500.000 Pak, 1.500.000. Sedangkan untuk tiket sendiri kami kemarin dapat sekitar 4 juta. Jadi 5,5-an. Kalau yang dari Jakarta wajib PCR ya? Kalau Jakarta kemarin informasi yang kami terima memang wajib PCR Pak. Tapi faktanya kemarin di bandara ada beberapa yang cukup rapid. Jadi memang agak informasinya masih membingungkan juga. Jadi karena harganya kan jauh beda Pak, rapid sama PCR. Berbeda dengan Neni Nuraini yang gagal berangkat ke Jakarta karena tidak mengantongi surat persetujuan keluar dari pemerintah Provinsi Papua. Padahal dirinya sudah membeli tiket dan melakukan rapid test. Kita dipersulit, nggak bisa berangkat. Alasannya apa Mbak? Alasannya karena tidak ada surat dari gubernur. Kita kan gak gampang bikin surat ke gubernur. Izin ya? Harus izin keluar? Iya, ada SPKM katanya. Padahal kita mengikuti banget kan dari info Papua itu, dari gubernur rapat, wakil gubernur rapat itu kita ngikutin. Nah, kan wakil gubernur itu bilang katanya bandara itu diserahkan ke Dishub sama maskapai. Nah, kita udah sampai bandara di sini, mereka malah minta surat gubernur. Kita kan nggak bisa ngurus-ngurus segampang itu ke gubernur. Sebelumnya Mbak nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kita kan baca-baca di online kan. Kita bacanya cuma di online aja. Persyaratan di online itu cuma ada 6 aja gitu. Pemerintah Papua membuka penerbangan sebanyak 4 kali seminggu dan hanya menggunakan 2 maskapai. Sementara untuk tujuan hanya Jayapura Jakarta pulang pergi. Pelonggaran ini dilakukan untuk membantu warga yang terkena lockdown saat akses bandara dan pelabuhan ditutup pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Papua. Ade Irfan melaporkan dari Jayapura, Papua. Agar bisa kembali ke kampung halamannya, warga yang terdampak penutupan bandara sejak Maret lalu rela mengantri di kantor Gubernur Dok 2 Jayapura. Antrian warga ini sudah berlangsung selama sepekan seiring dibukanya akses penerbangan dan kapal laut oleh Pemda Papua. Salah satu warga yang mengantri, Yunus Kamuyen, menyarankan agar Pemda membuat satu posko guna menangani proses pengurusan surat jalan keluar agar warga tidak menumpuk. Masyarakat berterima kasih kepada Pemda Provinsi Papua bahwa sudah mengakomodir
kepentingan masyarakat untuk bisa bepergian keluar dengan surat izin keluar masuk ya wilayah. Yang kedua memang persyaratannya harus disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi artinya bahwa tidak harus full di kantor gubernur, tetapi diberikan kewenangan ke dinas terkait. Di dinas terkait dengan dibagi-bagi, mungkin ada pokja, sehingga bisa memperlancar pelayanan masyarakat. Mau kemana rencananya, Pak? Saya mau ke Bau-Bau. Berkasnya sudah dikasih masuk dari Sudah. Kemarin dikasih masuk, ini hari dikeluarkan. Apakah dipersusah, Pak? Enggak dipersusah. Pemda Provinsi Papua mewajibkan warga yang akan kembali ke kampung halamannya karena kena lockdown sejak Maret lalu memiliki surat jalan keluar yang disetujui oleh pemerintah provinsi. Selain surat keluar resmi dari Pemprov, warga juga diwajibkan memiliki surat bebas COVID-19 saat akan berangkat ke daerah tujuan. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua.